Hello everyone, welcome back to TBDpedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada ya. Ketemu lagi kita di sesi bahas soal uji kompetensi program studi teknologi bank darah. Yang kali ini kita sudah memasuki episode ke-46. As always, TBDpedia akan selalu hadir menemani belajar teman-teman dalam mempersiapkan uji kompetensi 3 kali dalam seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Make sure teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, di episode ke-46 ini kita akan membahas sebanyak 3 soal pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pemeriksaan pengamanan darah. Seperti biasa, setiap satu soal teman-teman harus kerjakan dalam waktu 1 menit. Jadi, jangan di-skip ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya, yuk tunjukin dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tentunya jangan lupa share video TBDpedia ke teman-temannya yang lain ya. Oke, apakah sudah siap? Yuk persiapkan diri teman-teman, kita mulai ya dari soal yang pertama. Luar biasa. Gimana teman-teman? Pasti jawabannya sudah ditulis di kolom komentar dong.
Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ya dari pembahasan soal yang pertama. Seorang TPD di UTD sedang melakukan pemeriksaan pengamanan darah dengan metode CLIA. TPD menemukan satu sampel dengan nilai S per CO 1,6 pada parameter HIV. TPD mengulang pemeriksaan dengan sampel dan metode yang sama dan nilai S per CO setelah pengulangan 1,5. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Menghubungi dokter UTD. B. Mengulang pemeriksaan. C. Memasukkan donor ke daftar cekal. D. Memanggil donor untuk konseling. Dan E. Merujuk donor untuk pemeriksaan konfirmasi. Jadi apa jawabannya teman-teman? Ya, tepat sekali. Jawaban di sini yang paling tepat adalah A, menghubungi dokter di UTD. Mengapa demikian, teman-teman? Oke, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah, di sini ada poin di mana pemeriksaan yang IR atau inisial reaktif dan dalam hal hasil pemeriksaan ulang tetap reaktif, UTD harus memberikan surat pemberitahuan disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah. Di sini kita harus memberikan kesimpulan dulu ya teman-teman. Yang pertama di sini adalah 1. Nilai S per CO pada pemeriksaan pertama adalah 1,6. Di sini merupakan hasil inisial reaktif. Kemudian sudah diulang dengan sampel dan juga metode yang sama, hasilnya tetap reaktif karena nilai S per CO-nya 1,5 ya teman-teman. Jadi di sini UTD harus memberikan surat pemberitahuan yang disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah. Apakah teman-teman TPD diperkenankan untuk langsung memberikan surat tersebut? Tentunya tidak ya teman-teman, mengingat TPD di sini hanyalah melakukan pengujian. Terkait dengan pemanggilan donor atau notifikasi donor, di sini yang berhak melakukan pemanggilan adalah dokter yang ada di UTD. Jadi teman-teman di sini harus menghubungi dokter di UTD untuk apa? Untuk menginformasikan terkait dengan hasil repetitif reaktif tersebut untuk kemudian dokter dapat menindaklanjuti dengan memberikan surat panggilan kepada donor untuk melakukan konseling pasca uji saring darah. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Next, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD sedang melakukan uji saring IMLTD dengan metode ELISA pada parameter HBV. TPD menemukan satu sampel dengan nilai S per CO 0,95. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Menguji ulang dengan metode lain. B. Mengulang pemeriksaan secara duplo. C. Mengganti sampel dari kantong. D. Memindahkan kantong darah. Dan E. Memusnahkan darah. Kira-kira apa teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, betul sekali teman-teman. Teman-teman di sini harus mengulang pemeriksaan secara duplo. Mengapa demikian? Oke, kita simpulkan dulu ya teman-teman. Nilai S per CO di sini diketahui 0,95. Sedangkan untuk interpretasi hasil pada pemeriksaan IMLTD dengan menggunakan metode ELISA, di sini kita bisa lihat kalau rasio sampel kurang dari 0,9 maka dinyatakan sampel tersebut non-reaktif. Kemudian jika rasio sampel 0,9 sampai 0,99 maka hasilnya adalah gray zone. Maksudnya gray zone ini apa? Tidak bisa disimpulkan apakah sampel tersebut non-reaktif atau reaktif. Jadi apa? Harus diulang, harus diduplo. Kemudian jika rasionya lebih dari sama dengan 1 maka bisa disimpulkan hasilnya reaktif ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan hasil pemeriksaan yang gray zone atau tidak bisa disimpulkan apakah hasil tersebut
non-reaktif atau reaktif, maka teman-teman harus melakukan duplo. Maksudnya duplo ini apa? Duplo ini merupakan pemeriksaan ulang ya teman-teman. Tentunya dengan metode dan juga sampel yang sama. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan hasil pemeriksaan agar hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan secara valid. Oke, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Next, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Seorang TPD di UTD akan melaksanakan pengujian IMLTD dengan metode CLIA. TPD melakukan persiapan reagensia dan sampel dan menemukan ada beberapa sampel dengan kondisi plasma berwarna kemerahan, volume kurang, dan terdapat pula sampel dengan plasma berwarna keruh. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Melanjutkan pemeriksaan, B. Mengambil sampel dari kantong, C. Menunda pelaksanaan uji saring, D. Melakukan sentrifugasi sampel, dan juga E. Memisahkan darah. Apa jawabannya teman-teman? Ya, tepat sekali. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah dengan mengambil sampel dari kantong. Mengapa demikian? Di sini berdasarkan buku yang ditulis oleh Supatmi dan Purnamaningsih dengan judul Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah, di sini ada beberapa standar penerimaan sampel pemeriksaan IMLTD. Di sini ada beberapa tahap ya teman-teman, ada 8 tahap yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah pada saat menerima sampel, catat pada formulir pemeriksaan sampel dan minta tanda tangan serta nama jelas petugas yang menyerahkan sampel hingga poin ke-8. Di sini teman-teman, kita fokus pada poin ke-6. Kita harus melihat kondisi sampel, apakah sampel layak untuk diperiksa atau tidak. Bila tidak layak, maka sampel harus diganti dengan sampel baru dari selang kantong secara aseptik. Bila layak, lihat volume sampel apakah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan atau tidak. Di sini ya teman-teman, kondisi sampel dengan plasma berwarna kemerahan. Bisa disimpulkan kalau sampel di sini sudah mengalami hemolisis, yang mana sampel yang mengalami hemolisis ini tidak layak untuk dijadikan sampel dalam pemeriksaan IMLTD karena apa? Dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Sampel yang hemolisis ya teman-teman dapat membuat hasil pemeriksaan menjadi false positif atau bahkan false negatif yang mana dapat membahayakan sekali dalam uji pemeriksaan pengamanan darah atau uji IMLTD. Kemudian ada juga sampel yang volumenya kurang. Ketika volume sampel terlalu sedikit ya teman-teman, tentunya kita sebagai seorang TPD juga merasa khawatir apakah cukup atau tidak sih ketika akan dilakukan pengujian menggunakan sampel tersebut. Dan juga jika ada sampel dengan plasma berwarna keruh, maka bisa kita simpulkan kalau sampel tersebut leukemik. Baik sampel leukemik maupun sampel hemolisis tentunya sama ya teman-teman, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga sangat mungkin sekali menimbulkan hasil yang false positif atau false negatif. Jadi ketika teman-teman menemukan kasus seperti ini, teman-teman berhak untuk mengambil sampel dari kantong, terutama dari bagian selangnya, secara aseptik untuk kemudian dilakukan uji saring IMLTD. Gimana teman-teman? Semoga bisa dimengerti ya pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. As always, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. See you teman-teman.